Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat Fauzi, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2020. Kali ini dalam melengkapi tugas mata kuliah statistik multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Satrianto SME, kita akan membahas pengujian VAR dengan menggunakan aplikasi EViews. Sebelumnya kita masuk dulu ke pengertiannya. VAR atau Vector Autoregression merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Gujarati tahun 2004, ada beberapa keuntungan menggunakan VAR. Yang pertama, lebih sederhana karena tidak perlu memisahkan variabel bebas dan terikat. Yang kedua, estimasi sederhana karena menggunakan OLS atau Ordinary Least Square biasa. Yang ketiga, hasil estimasinya lebih baik dibanding metode lain yang lebih rumit. Kita punya data itu ada 3 variabel: budget defisit, uang beredar, dan kurs, menggunakan metode time series dari 1970 sampai 2015. Langsung saja masuk ke aplikasinya. File, new, work file. Date-nya udah benar, regular frekuensi udah benar, annual, start date-nya tadi 1970 sampai 2015. Oke, lalu quick empty book, kita copy semua datanya. Selanjutnya kita masuk kepada uji stasionaritas, di mana kita akan mengecek apakah data kita stasioner atau enggak. Terus pada tingkat apa data kita stasioner. Yang pertama langkahnya klik view, unit, oke. Jadi angka yang kita dapatkan atau probabilitasnya itu besar dari 0,05. Berarti ini tidak stasioner. Untuk membuat datanya ini stasioner, kita lakukan beberapa langkah: view, unit root test, phase difference. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan angka probabilitas yang kurang dari 0,05, berarti sudah stasioner. Selanjutnya kita akan melakukan uji lab untuk menentukan lab yang optimal. Yang pertama, klik semua variabel. Ini variabelnya berurutan BD, MS, dan E. Klik kanan, lalu open SVAR, lalu ini persamaannya atau endogenous variabelnya kita tambahkan di selanjutnya. Selanjutnya estimate,
view dulu, lalu kita klik lag structure, lag strength kriteria ini. Oke. Nah, ini di sini bisa kita lihat dari beberapa lab ini yang paling banyak bintangnya itu merupakan lab yang paling optimal. Kita lihat di lab 4 itu ada yang paling banyak bintangnya 1, 2, 3. Oke. Berarti lab 4 yang paling banyak bintangnya itu merupakan lab yang optimal. Selanjutnya estimate kita ganti karena lagnya 4 yang tidak optimal, jadi kita bikin 4 di sini. Oke. Selanjutnya, nah berikut hasil dari pengujian lagnya. Lalu kita lakukan uji stability. Klik view, lalu lag structure, root ya. Nah, di sini artinya jika semua titik sudah berada di dalam lingkaran, berarti kita punya data itu sudah stabil. Kalau seandainya masih di luar, berarti datanya belum stabil. Selanjutnya kita melakukan uji kausalitas untuk melihat bagaimana hubungan timbal balik antar variabel. Langkahnya yang pertama kita klik view, lalu lag structure, string causality, nah kita di sini kita dapatkan probabilitasnya 0,0022. Probabilitas dari market share itu 0,0022 merupakan sudah kecil dari 0,05, berarti berpengaruh variabelnya terhadap BD atau variabel BD. Nah, selanjutnya yang kurs itu kita sudah dapatkan angka probabilitasnya 0,3%. 0,3 berarti ini lebih besar daripada 0,05, berarti belum tidak berpengaruh. Sedangkan variabel BD terhadap MS kita dapatkan angkanya 0,14, berarti lebih besar dari 0,05, berarti tidak berpengaruh. Dan variabel ini kursnya kita dapatkan 0,6211, berarti tidak berpengaruh terhadap MS. Dan yang di sini BD terhadap kurs itu tidak berpengaruh juga, sedangkan MS terhadap kurs, variabel MS itu berpengaruh terhadap kurs. Selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi, dimana untuk menentukan apakah menggunakan VECM atau VAR. Jika lolos menggunakan VECM, jika tidak berarti kita menggunakan VAR. Langkahnya yang pertama adalah estimate. Oke. Lalu view, tes kointegrasi tes, lalu oke. Selanjutnya berikut hasil pengolahan datanya. Berarti dia menggunakan hasil probabilitasnya di sini kurang dari 0,05, berarti menggunakan metode VECM. Oke, selanjutnya estimate, lalu vektor atau VECM, lalu klik OK. Selanjutnya kita melihat respon dari masing-masing variabel. Langkahnya yang pertama view, impulse response. Oke.
Nah, berikut dari respon dari semua variabel, masing-masing variabel. Nah, untuk melihat respon secara keseluruhan, kita klik view, lalu impulse respon combine graph. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat yang pertama variabel budget defisit itu cenderung stabil, sedangkan uang yang beredar atau money share itu ada yang bernilai positif dan negatif. Selanjutnya untuk variabel kurs itu berfluktuasi tajam, artinya terjadi guncangan dari variabel lain. Selanjutnya untuk mengecek penyebab respon dari variabel tersebut, yang pertama view, lalu varian decomposition, lalu table. Oke. Nah, periode yang pertama di sini kita lihat datanya BD, variabel BD terhadap diri sendiri ya, terhadap BD sendiri itu pada tahun periode pertama angka yang didapat itu 100%. Berarti periode 1 respon BD terhadap diri sendiri 100%, sedangkan respon MS terhadap BD pada periode pertama itu 0%. Berarti juga variabel kurs pada tahun pertama terhadap BD juga 0%. Selanjutnya tahun kedua BD terhadap diri sendiri 81 turun 81%. Selanjutnya variabel money share terhadap BD budget defisit itu naik 10%, dan kurs juga naik 8% terhadap BD. Begitu juga selanjutnya dapat lihat pada data seperti ini. Oke, demikian cara pengujian VAR menggunakan aplikasi eFuse. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah penjelasan. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.